Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sabto dan juga para GM dan wakil GM, serta yang sama-sama kita hormati para pengurus Bin Rohis, Telkom Witel Bekasi, dan juga tentunya para karyawan-karyawati PT Telkom Wilayah Telekomunikasi di Bekasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata yang pantas kita lantunkan di pagi hari ini, melainkan ucapan syukur, Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Kembali Allah percayakan hidup bagi kita di hari ini. Allah sehatkan kita, Allah limpahkan rezekinya yang luas kepada kita. Sungguh, kalau kita bermaksud menghitung nikmatnya, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tapi memang Allah tidak meminta kepada kita untuk menghitung nikmatnya. Yang Allah minta kepada kita adalah mensyukuri nikmatnya. Hanya saja, saking begitu derasnya Allah mengucurkan nikmat kepada kita, sampai-sampai terkadang kita tidak sadar bahwa apa yang sudah kita miliki merupakan karunia besar dari Allah. Belum tentu orang lain diberikan karunia yang sama. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang kita cintai, sosok yang kita rindui, yang kita berharap mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, Allah Subhanahu Wa Taala berkenan untuk mempertemukan kita serta mengumpulkan kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu karyawan-karyawati PT Telkom yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada di penghujung tahun 2020. Kita berada di bulan Desember. Seperti yang dikatakan oleh para ulama bahwa waktu itu memiliki 3 ciri. Ya. Waktu memiliki 3 ciri. Yang pertama adalah waktu itu terasa cepat berlalu. Kita baru tersadar berlalunya waktu ketika terjadi perubahan-perubahan di sekitar kita. Ketika rambut kita sudah mulai memutih, janggut kita sudah mulai memutih, ketika kulit-kulit kita sudah mulai kendur, ya, ketika anak-anak kita sudah tumbuh besar, ya, ketika dulu kita masih lagi karyawan-karyawan baru, sekarang sudah senior-senior yang berada di PT Telkom, terjadi perubahan-perubahan di sekitar kita inilah yang kita kemudian baru tersadar, oh ternyata waktu itu cepat berlalu. Ya. Ciri yang kedua dari waktu para ulama mengatakan adalah ia tidak akan pernah bisa kembali lagi. Rabu hari ini tidaklah sama dengan Rabu minggu yang lalu. Dia juga tidak akan sama dengan Rabu pekan yang akan datang. Jadi jangankan hitungan tahun, bulan, minggu, hari, bahkan menit dan detik saja, maka tidak akan pernah bisa kembali lagi. Ciri yang ketiga dari waktu menurut para ulama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan waktu yang sama kepada makhluknya, baik dia orang muslim maupun non-muslim, baik itu manusia, hewan, tanaman, Allah berikan kesempatan waktu yang sama. Ya. Satu hari Allah berikan kesempatan waktu sama, 24 jam. Yang berbeda adalah bagaimana cara mengisi daripada waktu itu. Dan karenanya alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, pagi hari ini ya karyawan-karyawati PT Telkom semuanya mengawali hari ini dengan sesuatu yang baik, yaitu pengajian bulanan
untuk kemudian kita mengingat lagi tentang perjalanan hidup kita, tentang pekerjaan kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dengan berjalannya waktu yang kita berada di akhir tahun 2020 ini, maka tema yang diamanahkan kepada saya ini sangat-sangat luar biasa, yaitu muhasabah, bagian daripada spirit ihsan. Kita mengawali dari ihsan itu sendiri. Ya. Nabi SAW menjelaskan ihsan dalam 2 hadis. Ya. Yang pertama adalah hadis Jibril alaihissalam. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana beliau cerita, kami sedang duduk-duduk bersama dengan Nabi SAW. Tiba-tiba datang seseorang yang kami tidak mengenalinya, tapi pakaiannya teramat putih, ya, dan rambutnya tidak terlihat bahwa dia habis perjalanan jauh. Artinya, Umar ingin menjelaskan bahwa kalaulah orang ini orang dekat, tentu kami kenal. Tapi kalau orang ini orang jauh, tapi pakaiannya begitu putih, rambutnya begitu rapi, ya, tiba-tiba orang ini kemudian duduk di hadapan Nabi dan bertanya apa itu Islam, apa itu iman, dan yang ketiga orang itu bertanya apa itu ihsan. Ya. Nabi SAW menjelaskan bahwa ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya. Esensi dari hadis ini bahwa kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sambil merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasakan akan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengamati kita, Allah yang menguatkan kita, itulah ihsan. Ya. Sehingga seorang mukmin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan sebaik mungkin dalam beribadah. Ya, sebaik mungkin, ya. Karena merasa diawasi oleh Allah, karena merasa diamati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi, ihsan dalam hadis ini adalah bagaimana seorang mukmin merasa diawasi karena Allah, dan dia tentunya dalam melakukan aktivitasnya, dalam melakukan ibadahnya didasari dengan keikhlasan karena Allah semata. Hadis yang kedua yang menjelaskan tentang ihsan, ya, itu dijelaskan dalam tata cara menyembelih, ya. Di mana kalau hadis ini diriwayatkan dari sahabat Shaddad bin Aus Ad-Dari. Kalau yang tadi dari sahabat Umar bin Khattab, kalau yang ini dari sahabat Shaddad bin Aus Ad-Dari. Di mana Nabi SAW mengatakan, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ihsan terhadap segala sesuatu. Ya, ini jadi Nabi mengatakan bahwa Allah mewajibkan ihsan terhadap segala sesuatu. Ya. Yang menariknya Nabi SAW memberikan suatu contoh yang sangat-sangat sederhana. Nabi mengatakan fa'idha qataltum fa'ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh, maka ihsanlah dalam membunuh. Wa idza dzabhtum fa'ahsinudz dzibhah. Dan apabila kalian menyembelih, maka ihsanlah dalam menyembelih. Nabi tidak hanya sekedar menyampaikan mesti ihsan. Nabi tidak hanya memerintahkan agar ihsan dalam menyembelih. Tapi Nabi kemudian menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ihsan dalam menyembelih itu adalah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan buatlah tenang hewan sembelihan kalian. Ya. Dalam riwayat lain, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa ada seseorang yang dilihat oleh Nabi SAW sedang menyembelih seekor hewan dan ternyata pisaunya tidak tajam. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, afatattakhidunahu marrat. Ya. Apakah kamu akan membunuh dan menyembelihnya berkali-kali? Ya. Artinya itu enggak ihsan. Yang ihsan, yang terbaik, kerja yang paling profesional adalah bagaimana, kata Nabi, engkau tajamkan sebelum kau sembelih. Artinya ditajamkan pisaunya. Lalu kemudian dibuat tenang, sehingga dengan satu kali gorokan, dengan satu kali ayunan, maka hewan sembelihan itu akan mati dan tidak mengalami penderitaan. Ya. Para karyawan-karyawati PT Telkom yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya,
Dua hadis ini sangat-sangat luar biasa mengajarkan kita tentang ihsan. Yang pertama adalah berkaitan dengan motif. Bagaimanakah motivasi dalam melakukan ibadah? Bagaimanakah motivasi dalam melakukan aktivitas? Yang kedua adalah dari segi tata cara. Ya. Dua hadis ini, ya, kalau kemudian kita satukan, maka esensi ihsan itu adalah 3. Ya. Di mana ihsan itu bisa diterjemahkan kepada melakukan yang terbaik. Ya. Melakukan yang terbaik. Ya. Itu ihsan. Ya. Dalam bahasa kita dikenal dengan profesionalisme. Ya. Jadi dalam budaya-budaya kerja dikenal dengan bagaimana kita bekerja secara profesional. Ya. Ihsan adalah melakukan yang terbaik. Ya. Esensi daripada ihsan berdasarkan dua hadis tersebut adalah yang pertama, menjadikan seluruh aktivitas kegiatan, menjadikan seluruh rangkaian kehidupan kita adalah bentuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dijadikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bekerja, ini merupakan bentuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ihsan. Ya. Dengan kita bekerja, kita mengharapkan, ya Allah, mudah-mudahan ya, dengan saya bekerja yang sebaik-baiknya, ya, maka para pelanggan ini merasa terpuaskan, maka para pelanggan ini bisa silaturahim, ya, dengan saudara-saudaranya, ya, di saat lockdown misalkan dia masih bisa menghubungi ibunya, oh, dengan tidak adanya komplain, dengan kemudian layanan yang terbaik, jaringan yang kuat, alhamdulillah, ya, kita bisa melakukan pengajian, ya. Ini saya sejak awal pandemi, karena kemudian lockdown dan beberapa kajian itu harus menggunakan online, ya. Jujur saya katakan, ya, bagaimana ini sangat membantu sekali IndiHome ini, subhanallah, ya. Tinggal di kamar, ya. Kemudian kita bikinin background, ya, sehingga kemudian kalau sekarang saya dengan PT Telkom, background saya adalah Geraha Merah Putih, nanti siang saya dengan Departemen Keuangan, nanti sore saya dengan pihak di Surabaya, tinggal kita ganti background, subhanallah. Ya. Ini adalah karena jaringan yang bagus, ya. Jadi kembali bahwa ihsan adalah melakukan yang terbaik. Ya. Esensinya 3, yaitu menjadikan seluruh aktivitas yang kita lakukan merupakan rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bekerja, ya, bagaimana mencari sesuatu yang halal untuk kita serahkan kepada istri dan anak kita. Kita bekerja menjadikan ini sebagai ibadah karena Allah, dan kita berharap mudah-mudahan, ya, ini bisa dijadikan sebagai sarana bagi mereka untuk baik, sarana kebaikan bagi mereka. Anak-anak bisa sekolah dengan menggunakan jaringan yang bagus, ya. Para ustadz bisa kemudian ceramah, berdakwah sampai ke pelosok-pelosok, bahkan subhanallah, ini sekali lagi saya katakan terima kasih, ya, saya dalam satu hari bisa 4 negara, 4 benua dan lain sebagainya, jaringan yang sangat bagus. Esensi ihsan yang kedua adalah, ya, selain menjadikannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah ikhlas. Ya. Orang yang ikhlas, maka dia akan bekerja secara maksimal. Dia akan bekerja secara total. Ya. Itulah ihsan. Ya. Menjadikan segalanya karena Allah Subhanahu wa taala. Selain menjadikan aktivitasnya ibadah, yang kedua, motivasinya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan bagaimanakah nanti ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para karyawan-karyawati yang dimuliakan Allah, dulu saya pesantren di Garut. Saya ingat suatu pagi ketika berangkat dari asrama menuju ke kelas, ya, ada seorang ustadz yang menunjuk. Jadi di depan pesantren kami itu ada sawah. Ya. Beliau berkata dengan bahasa Sunda, "Gus, tingali. Mun melak pare, pasti menang gagajahan." Artinya, Gus, lihat, kalau kita menanam padi, pasti rumput akan tumbuh. Tapi kalau kita menanam rumput, siapa yang akan menumbuhkan padi? Ya, subhanallah. Artinya adalah bahwa kalau niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepada kita akhirat dan juga dunia. Ya. Tapi kalau niat kita hanya dunia, maka siapa yang akan memberikan akhirat?
Itulah pentingnya ikhlas dalam bekerja. Yang ketiga, esensi dari ihsan adalah mengerjakan dengan sungguh. Ya. Bagaimana mengerjakan dengan sungguh, serius. Ya. Dan juga melebihi dari apa yang semestinya. Itulah ihsan. Ya. Sebagaimana tadi Nabi jelaskan, seseorang itu bukan hanya sekedar menyembelih, bukan hanya sekedar memotong hewan, tapi bagaimana agar hewan tersebut kemudian tidak menderita. Bagaimana agar hewan tersebut tenang. Ya. Jadi, mengerjakan dengan sungguh dan melebihi daripada apa yang semestinya. Menjadikan orang kemudian puas, menjadikan orang merasa sangat terbantu, menjadikan orang kemudian jadi bisa bermanfaat dan berbuat kebaikan. Ya. Jadi itulah esensi dari ihsan. Ya. Para karyawan-karyawati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tahu penjelasan ihsan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka kemudian kita masuk apa urgensi muhasabah itu. Ya. Kita yang ingin melakukan aktivitas kita, kerja kita di PT Telkom ini adalah ihsan, artinya adalah dengan niat ibadah, ikhlas karena Allah, dan bekerja dengan sungguh, dan melebihi dari apa yang semestinya, maka kenapa perlu muhasabah? Ya. Yang pertama saya katakan adalah bahwa muhasabah ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada kita, ya. Hai orang-orang yang beriman. Ada satu buku bagus yang saya rekomendasikan kepada Bapak Ibu karyawan-karyawati PT Telkom yang dimuliakan Allah, yang berjudul ya, Nidaur Rahman di Ahlil Iman. Ya. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, buku tersebut adalah ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Jadi dalam buku tersebut dikumpulkan ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim yang Allah awali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kita sering mengaku sebagai orang yang beriman, tapi sudah tahukah kita ayat-ayat yang Allah awali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu? Ya. Hai orang-orang yang beriman. Dan subhanallah, ya, setelah Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, selalunya itu ada hal yang strategis yang Allah minta kepada kita. Ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa perintah bertakwa yang Allah maksudkan? Wal tanzur nafsun ma qaddamat, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Ya. Jadi Allah minta kepada kita untuk kilas balik, untuk melakukan muhasabah, untuk introspeksi diri. Ya. Untuk apa? Lighadin, untuk hari esok ataupun hari kiamat. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya. Para karyawan-karyawati PT Telkom yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah minta kepada kita untuk melakukan muhasabah, introspeksi, bagaimana kemudian kita melihat kilas balik, ya, baik secara personal maupun secara kolektif. Ya. Secara pribadi, bagaimana kita melihat, ya, 1 tahun ini gimana ini. Ya. Tahun 2020 subhanallah, hampir 3/4-nya itu dalam suasana pandemi. Saya ingat kalau nggak salah bulan Maret, ya, kita mulai pandemi, subhanallah. Ya. Bagaimana kita muhasabah diri. Ya. Begitu juga muhasabah atau introspeksi dari skala kolektif. Ya. Contoh misalkan rumah tangga, bagaimana perjalanan kehidupan rumah tangga kita. Kalau mungkin korporat di sini misalkan PT Telkom, bagaimana tentunya melakukan muhasabah. Saya yakin tentunya sudah, ya. Bagaimana kemudian ya, monitoring dan evaluasi terhadap perjalanan selama 1 tahun ini.
Ya, dan tentunya bagaimanakah challenge, ya, bagaimanakah tantangan-tantangan di new normal atau di tahun 2021? Saya yakin kita pasti melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena ini akan sangat-sangat bermanfaat bagi diri kita. Ya. Baik secara pribadi maupun secara korporat ataupun secara kolektif. Jadi kembali bahwa muhasabah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini suatu perintah, pada saat kita menjalani, maka kita mendapatkan pahala. Yang kedua, karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti banyak sekali kebaikan yang Allah inginkan ketika kita melakukan muhasabah. Ya. Mirip dengan perintah-perintah yang lainnya. Ketika Allah perintahkan sholat, ketika Allah perintahkan zakat, ketika Allah perintahkan ini dan itu, pasti banyak kebaikan. Begitu juga dengan muhasabah dan introspeksi diri. Jadi kembali bahwa kenapa penting muhasabah ini bagi kita yang ingin mendapatkan nilai ihsan, karena yang pertama dia merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Para karyawan-karyawati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, ya, muhasabah ini merupakan sifat orang beriman. Ya. Muhasabah ini sifat orang yang beriman. Ada seorang ulama yang bernama Maimun bin Mihran, ya. Ada yang membacanya dengan Maimun bin Mahran. Beliau mengatakan, la yakunul abdu taqiyan hatta yakuna li nafsihi asyaddu muhasabatan minasyariki syahihi li syariki. Ya, ini menarik kata beliau. Seseorang, ya, tidak akan mencapai derajat takwa sampai dia melakukan muhasabah atas dirinya lebih ketat lagi, ya, daripada seorang rekan bisnis yang pelit, ya, yang membuat perhitungan dengan temannya. Coba para karyawan-karyawati bayangkan, atau mungkin kita merasakan, kita mungkin pernah join bisnis. Kita pernah mungkin patungan dengan teman kita untuk sebuah usaha. Ya. Ternyata rekan bisnis kita, teman kita ini orangnya pelit. Ya. Bagaimana perhitungan detail. Ya. Coba deh ketika kita ngitung keuntungan nih, misalkan akhir tahun, ya, maka ngitungnya itu bukan hanya sekedar secara global. Ya. Misalkan dia hanya mengatakan, oh alhamdulillah walaupun lagi pandemi, tapi perusahaan kita ini untung 30 juta. Kita bagi dua, ya. Anda 50%, saya 50%. Kalau kemudian rekan bisnis kita ini orang yang pelit, orang yang sangat teliti, dia nggak hanya sekedar begitu. Ya. Tapi dia akan bertanya, memang untung kita di bulan pertama, bulan kedua itu bagaimana? Terus, ya, memang resiko kita gimana? Kan kita banyak yang tidak WFO, ya, tidak work from office, sehingga dengan demikian berarti untuk kantor bisa dihemat dong listriknya dan lain-lain. Oh, tapi kan begini, walaupun tidak masuk kantor, hemat listrik, tapi kita kan kemudian memberikan kepada mereka pulsa untuk kemudian mereka bisa online dan lain sebagainya. Ya. Jadi kembali bahwa, ya, hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika teman bisnis kita, ya, orang yang patungan dengan kita, orangnya pelit, orang itu sangat teliti, maka dia akan bertanya detail. Ya. Maka di sini kata Maimun bin Mahran, orang akan mencapai derajat takwa kalau dia sangat ketat dengan dirinya. Contohnya apa? Bagaimana kita kemarin? Oh, alhamdulillah, ya, kita nggak melakukan dosa. Betul, kita nggak melakukan dosa. Tapi bagaimana dengan ibadah kita? Ya, sholat kita, ya, lalai tidak kita dengan sholat kita? Ya. Misalkan yang lainnya, adakah kita baca Quran kemarin dan lain sebagainya. Jadi sangat detail. Ya. Oh, jam sekian, alhamdulillah saya masih sempat bangun sebelum subuh. Ya. Alhamdulillah saya masih bisa untuk kemudian sholat witir, ya, walaupun tidak sempat untuk, ya, rakaat yang banyak. Ya. Setelah itu begini, jadi detail sekali. Ya. Ya. Itulah orang yang beriman. Dengan begitu maka dia bisa mencapai derajat yang bertakwa. Oh, kemudian dia merasa, ya Allah, amal saya kemarin itu sedikit sekali. Ya. Hanya sholat, yang lainnya ya Allah lupa saya. Ya. Saya lupa untuk baca Quran, saya lupa untuk ini dan itu. Ya. Jadi kembali bahwa
Bapak Ibu karyawan-karyawati PT Telkom yang dimuliakan Allah, ya, muhasabah merupakan sifat orang yang beriman. Ya, karena orang yang beriman itu selalu ingin lebih baik lagi dalam amalnya, selalu ingin lebih baik lagi dari amalnya, maka dia melakukan introspeksi diri. Ya. Yang ketiga, ya, urgensi daripada muhasabah ini adalah agar tidak merugi pada hari kiamat. Ya. Umar radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu qabla an tuzanu. Ya. Umar mengatakan bahwa hisablah diri kalian sebelum dihisab nantinya di akhirat kelak. Karena kenapa? Karena dengan hisab tersebut akan memudahkan hisab kalian nanti. Ya. Para karyawan-karyawati PT Telkom yang dimuliakan Allah, kalau kita setiap semester ada evaluasi, maka setiap bulan kalau kita sudah cicil bikin laporan, setiap bulan kita sudah cicil bikin laporan, setiap bulan sudah kita cicil buat laporan, pada saat ada evaluasi akhir, kita akan terasa ringan. Ya, tinggal kita kompilasi bagaimanakah ya apa yang sudah kita evaluasi pada bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Pada saat evaluasi semesteran, tinggal kita kompilasi, tinggal kita compile. Ya. Jadi meringankan kita pada saat evaluasi di akhir. Ya. Begitu juga inilah kalimat dari Umar bin Khattab. Ya. Sebelum nanti hisab di akhirat, yang subhanallah sangat-sangat detail, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala bukakan lagi. Ya. Bagaimanakah rekaman tentang kehidupan kita. Ya. Saat kita sendiri, betapa busuknya diri kita, betapa kotornya diri kita. Ya. Pada saat kita sendiri, ya, berapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Begitu juga pada saat kita beramai-ramai. Ya. Bagaimana ya niat-niat busuk yang ada untuk kemudian ya mengambil apa yang tidak hak dan lain sebagainya. Ya. Jadi kembali bahwa pada saat di dunia dan kita sudah memulai untuk melakukan hisab, maka Allah Subhanahu wa taala akan ringankan dan mudahkan hisab nanti di akhirat. Ya. Jadi artinya kita sudah, oh ya Allah kita ada kurangnya, kita perbaiki. Ya. Oh alhamdulillah kita ada ibadahnya, maka kita pertahankan. Ini semua akan memudahkan hisab bagi kita nantinya di akhirat. Ya. Jadi kalau kemudian kita di dunia ya rajin melakukan muhasabah, maka kita tidak merugi pada hari kiamat. Ya. Karena kenapa? Karena kita selalu evaluasi dan kemudian setelah itu memperbaiki diri. Ya. Apalagi di akhirat, ya, Umar bin Khattab meriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Pada hari ini, artinya di hari kiamat nanti ya, maka kalian akan dihadapkan kepada Tuhan kalian dan tidak ada sesuatu keadaan pun yang tersembunyi. Nggak ada yang tersembunyi. Ya. Nggak ada yang tersembunyi. Ya. Apalagi ya, nanti pada hari kiamat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini nanti pada hari dihisab nanti Allah akan kunci mulut-mulut kalian. Wa tashhadu arjuluhum, dan akan menjadi saksi tangan-tangan kalian dan kaki-kaki kalian bima kanu yaf'alun, terhadap apa yang mereka lakukan. Ya. Jadi ketika kita melakukan muhasabah di dunia, maka kita nggak akan merugi nantinya di akhirat. Begitu juga pada saat kita berbicara tentang korporat. Ya. Misalkan kita selalu melakukan evaluasi, kok begini, kok begitu, kita perbaiki, maka insya Allah nggak akan merugi. Ya. Apalagi dengan kehidupan kita. Pada saat kita ya, di dunia ini senantiasa melakukan muhasabah, introspeksi diri, kilas balik, ya, maka ini menjadikan ya, semangat dalam diri kita untuk memperbaiki, meningkatkan. Memperbaiki, meningkatkan. Memperbaiki, meningkatkan. Sehingga kemudian di hari akhirat nanti tidak termasuk orang yang merugi. Urgensi yang berikutnya adalah kalau nggak merugi, ya, maka dia akan selalu beruntung. Apa maksudnya beruntung? Selalu berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selalu berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Baydhawi, ya, seorang ulama tafsir luar biasa. Tafsir Baydhawi ini adalah tafsir yang
diterima oleh para ulama, beliau mengatakan bahwa seseorang akan terus-menerus berada dalam petunjuk dan hidayah Allah selama dia rajin mengoreksi amalan-amalannya. Ya. Tadi saya katakan kemarin subuh, aduh, kayaknya saya subuh kemarin itu masih kurang deh. Kenapa? Karena saya bangunnya ngepas azan dan saya terburu-buru untuk wudhu. Ya. Jadi pada saat saya sholat subuh, nafas saya masih gitu. Jadi dia ada keinginan untuk memperbaiki diri, terus memperbaiki. Ya. Ini yang dimaksud oleh Imam Al-Baydawi bahwa dia selalu berada dalam petunjuk. Karena kenapa? Dia akan selalu merasa bahwa betapa bersyukurnya diri kita, betapa bersyukurnya diri dia yang telah Allah berikan nikmat. Maka dia selalu untuk kemudian berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan selalu berada dalam hidayah. Ketika kemudian dia melakukan introspeksi diri, oh iya, alhamdulillah, saya sudah punya jabatan ini, alhamdulillah saya ada gaji segini, bagaimana sedekah saya, bagaimana dengan jabatan saya, terus akan berada dalam petunjuk. Karena kenapa? Rajin melakukan muhasabah. Oh mungkin ini alhamdulillah ya Allah, kita sudah naik jabatan, gaji juga alhamdulillah. Ini mungkin yang menjadikan anak-anak hamba sehat, dijauhkan daripada akhlak-akhlak yang buruk. Jadi orang yang selalu melakukan muhasabah, dia akan beruntung. Kenapa? Dia akan selalu berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu bersyukur, dia selalu berkeinginan untuk kemudian meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang rajin melakukan muhasabah. Yang berikutnya adalah bagaimana urgensinya muhasabah ini bagi seorang mukmin. Saya mengatakan bahwa agar kita tidak tertipu. Karena kenapa? Kadang dunia menghampiri kepada kita. Allah bukakan dunia kepada kita. Allah berikan, tadi saya katakan, dunia kepada kita, jabatan, Allah berikan harta kepada kita, yang dulu masih sederhana, alhamdulillah sekarang sudah bermobil, rumahnya bagus, bagaimana aset-aset dan tabungannya, maka dengan melakukan muhasabah biar tidak tertipu. Apa maksudnya biar tidak tertipu? Dia segera menyadari bahwa dunia-dunia ini apakah nikmat dari Allah ataukah jebakan? Jangan-jangan menjadikan dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga yang Allah berikan dunia, ternyata ini mengulur-ulur, agar dia kemudian semakin bergelimang dan kemudian wal-iyazubillah, itu merupakan istidraj, jebakan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 182. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka secara berangsur-angsur. Inilah istidraj. Bagaimana oleh Allah diulur, tapi kemudian menjadikan mereka terperosok dalam kebinasaan. Dengan cara yang tidak mereka ketahui, dengan cara yang tidak mereka sadar. Punya harta menjadikannya sibuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai sholat terlalaikan, sampai-sampai keluarga terabaikan. Dulu ketika hartanya masih sedikit, ya Allah, sholat berjamaah dengan istri, sholat ke masjid, rajin. Tapi ketika kemudian bertambah hartanya, maka kemudian dia semakin jauh dari Allah, waliyadzubillah. Dengan bertambah dan naik jabatan yang semestinya bisa semakin besar bagi diri dia untuk kemudian berpeluang melakukan kebaikan. Tapi yang terjadi adalah justru waliyadzubillah, dia menyalahgunakan jabatan. Bagaimana dengan jabatan yang ada menjadikannya sombong, makin tidak ada waktu untuk keluarga, tergoda dengan wanita, artinya selingkuh dan lain sebagainya, tergoda untuk mengambil apa yang bukan haknya. Jadi jangan sampai kemudian
kita tertipu. Bahwa dunia yang Allah berikan kepada kita, adakah ini nikmat, ataukah ini merupakan jebakan ataupun istidraj. Ya. Caranya bagaimana agar kita tidak tertipu? Muhasabah. Ya. Bagaimana kita melakukan introspeksi diri? Ya. Para ulama memberikan satu tips. Ini menurut para ulama, saya hanya menyampaikan saja bagaimana kita tahu bahwa dunia yang kita terima ini merupakan nikmat ataukah jebakan istidraj. Ya. Para ulama mengatakan untuk membedakannya adalah, ya, coba lihat sebelum kita mendapatkan nikmat tersebut, apakah kita berada dalam ketaatan ataukah kita berada dalam kemaksiatan. Kalau sebelum mendapatkan dunia itu kita berada dalam ketaatan, insya Allah itu merupakan nikmat. Ya. Kita rajin sholat, rajin puasa sunnah, ya. Rajin nolong orang, baik sama bawahan, hormat dengan atasan. Allah berikan dunia kepada kita. Ya. Dipromosikan naik jabatan. Allah percayakan kita melalui, ya, manusia untuk kemudian, ya, bertambah rizki dan hartanya. Maka kalau demikian, artinya sebelum mendapatkan dunia, kita berada dalam ketaatan, bersyukurlah. Insya Allah itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi, kalau sebelum mendapatkan dunia itu, kita sedang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sholat kita lalai, ya. Kita jarang bersedekah, jarang membantu orang lain, ya. Bagaimana kasar dengan bawahan, bagaimana angkuh dengan atasan dan lain sebagainya. Maka pada saat kemudian diberikan dunia kepada kita, hati-hati, ya. Kita sedang jauh dari Allah, diberikan hal tersebut, jangan-jangan ini menjadikan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan muhasabah kita tidak tertipu. Kita bisa jadi clear, ya. Contoh misalkan bagaimana kepercayaan pelanggan, ya. Banyak yang pasang IndiHome, banyak yang ini introspeksi diri, ya. Adakah sebelumnya ini kita lalai dari Allah ataukah kita dekat dengan Allah, ya. Kalau kita sedang lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera bertaubat, perbaiki, ya. Agar kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita keberkahan-keberkahan. Tapi kalau kemudian sebelum hal tersebut karyawannya, ya, soleh-soleha, karyawannya rajin bersedekah, karyawannya rajin sholat, ya, bagaimana guyub berukhuwah, ya. Kemudian makin dipercaya, alhamdulillah, insya Allah itu merupakan nikmat dari Allah, ya. Jadi urgensi muhasabah yang berikutnya adalah agar kita tidak tertipu. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, hampir mirip dengan tadi, ya. Tapi kalau di sini lebih kepada kita tidak tertipu, yang berikutnya jangan sombong. Ya. Banyak kebaikan-kebaikan yang kita capai misalkan, ya. Orang melihat kita, aduh soleh, orang melihat kita, aduh rajin, orang melihat kepada kita, aduh dermawan, orang melihat kita, aduh harmonis dengan keluarga, ya. Maka dengan kita muhasabah diri, ini agar kita tidak sombong, ya. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Bahkan manusia yang kenal dengan dirinya, walaupun dia mengungkapkan 1001 alasan, ya, dia yang tahu bagaimana diri dia, ya, dia yang tahu bagaimana dosa dia yang tidak diketahui oleh orang lain, ya. Banyak dosa yang tidak diketahui oleh orang lain. Bahkan Muhammad bin Wasi', ya, seorang ulama, beliau mengatakan, "Lau kana lidzunubi raihah, fama qadara ahadun an yajlisa alaina." Kalaulah dosa ini ada baunya, maka orang nggak ada yang sanggup duduk di samping kita, ya. Saking baunya, ya. Kalaulah dosa itu ada baunya, ada aromanya, orang nggak ada yang mau duduk di samping kita, ya.
Tapi kan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelihatan di luar baik, ya. Yang kelihatan di luar ini dan itu, ya. Allah tutupi kita terhadap dosa yang kita lakukan ketika sendirian. Ya. Coba chatting-chatting kita, adakah kita menyapa wanita-wanita yang itu bukan istri kita? Adakah itu ya sapaan-sapaan yang hanya bersifat kerja ataukah lebih daripada itu? Wal-iyazubillah. Ya. Pada saat kita sendiri, apa yang kita khayalkan, apa yang kita pikirkan. Ya. Jadi kembali bahwa agar kita tidak sombong. Ya. Yaitu kita semakin introspeksi diri bahwa ternyata masih banyak dosa kekhilafan kita. Yang berikutnya dengan muhasabah kita jadi tahu nikmat waktu. Ya. Coba karyawan-karyawati PT Telkom yang dimuliakan Allah, ya, ini saat pandemi, saat yang terbaik bagi kita untuk zikrul maut, untuk mengingat kematian. Ya. Banyak sekali yang mereka meninggalkan kita. Ya. Mungkin di antaranya karyawan PT Telkom ada yang sudah mendahului kita, ada yang meninggal dunia, ya, subhanallah. Ya. Mereka sudah nggak diberikan kesempatan waktu lagi. Ya. Maka dengan muhasabah, kita jadi tahu tentang nikmat waktu. Kita jadi menghargai waktu. Oh ya Allah, ya, teman saya udah beberapa yang meninggal dunia. Ya, senior-senior kami sudah banyak yang meninggal dunia. Ya Allah, ini kita masih dikasih waktu. Ya. Maka dengan muhasabah kita jadi tahu, oh ya Allah, ini nikmat umur, nikmat waktu. Ya. Ini luar biasa. Ya. Kita masih diberikan, tadi saya katakan, sehat, masih bisa kerja di PT Telkom. Ada yang maaf, waliyazubillah, mungkin sudah stroke, ya. Mungkin ada yang sudah nggak bisa kerja lagi, ya karena kondisi kesehatannya. Ya. Kita masih diberikan waktu, masih diberikan sehat oleh Allah. Ya. Lihat Imam Ibnu Asakir cerita, ada seorang ulama setiap kali jumpa kepada dia, kalau nggak dia lagi baca, atau dia lagi nulis, atau dia lagi ngajar. Ya. Artinya, ulama ini berusaha untuk memanfaatkan waktu. Ya. Maka saya katakan para karyawati PT Telkom ini, dengan kita rajin muhasabah, kita jadi, oh alhamdulillah. Ya. Jadi menghargai waktu yang Allah berikan pada kita. Ya. Baik. Poin yang terakhir adalah apa yang perlu kita muhasabahi. Ya. Apa yang perlu kita muhasabahi. Ya. Para karyawan-karyawati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu dimuhasabahi yang pertama adalah mengoreksi diri terhadap hal-hal yang wajib. Ya. Apakah ada kekurangan atau tidak? Ya. Yang wajib selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sholat kita? Ya. Apakah ada kekurangan atau tidak? Ya. Sudahkah tepat waktu? Ya. Sudahkah kita lakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya? Bagaimana dengan sholat kita? Sudahkah kita khusyuk? Ya. Termasuk daripada kewajiban kita sebagai karyawan. Apa yang menjadi kewajiban kita? Ada kekurangannya ataukah tidak? Ya. Betulkah kita sudah tadi sesuai dengan nilai ihsan? Ya. Menjadikannya karena Allah. Ya. Sebagai ibadah dan ikhlas. Ya. Mengerjakannya dengan penuh kesungguhan. Ya. Dan bagaimana total agar kemudian mendapatkan hasil lebih daripada apa yang semestinya. Ya, coba ya, mengoreksi diri dalam hal yang wajib. Ya. Baik kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada manusia. Ya. Sebagai suami, bagaimana dengan kewajiban-kewajiban kita? Ya. Sudahkah kita memberikan nafkah yang halal untuk anak istri kita? Ya. Sudahkah kita kemudian memberikan pendidikan, artinya pendidikan agama kepada anak istri kita? Ya. Jangan hanya kita berikan materi, tidak. Ya, jangan hanya memberikan materi. Ya. Saya ada materi bahkan 2 sesi yang berjudul jangan menjadi orang tua durhaka. Ya. Biasanya kita dengar itu anak durhaka, tapi ternyata ya, ada juga orang tua durhaka. Nabi SAW mengatakan, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yakut. Cukuplah seseorang dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Ya. Jadi anak hanya diberikan materi, kasih makan, minum, tempat tinggal. Ya. Istri juga demikian, hanya diberikan makan, minum, tempat tinggal. Ya.
tapi tidak diberikan pendidikan agama, sehingga tidak mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Belum bisa baca Quran, ya, tidak ngerti sholat. Aduh, ya, ini kewajiban suami, ya. Jadi kembali bahwa apa yang perlu kita muhasabah diri, apa yang perlu untuk kita introspeksi, yang pertama adalah mengoreksi tentang hal-hal yang wajib. Adakah kekurangan-kekurangan masih dia lakukan, baik kewajiban kepada Allah maupun kewajiban kepada manusia. Ya. Yang kedua, apa yang perlu kita muhasabah adalah, ya, dari hal-hal yang haram. Ya. Apakah masih kita lakukan hal-hal yang haram ini? Ya. Allah mengharamkan banyak hal, nggak perlu saya sebutkan. Karena kenapa? Karena kita sudah tahu apa yang Allah haramkan. Ya. Kita diharamkan untuk berzina, kita diharamkan untuk mencuri, kita diharamkan untuk berkhianat. Ya. Nah, jadi dengan demikian, bagaimana tadi saya katakan, ya, aduh, godaan-godaan selingkuh. Ya. Tadi saya perhatikan ini yang sekilas di monitor yang pertama ini yang hadir, ya, sudah cukup, saya kira ada yang 30, 40, ya. Coba bagaimana merenungi firman Allah dalam surat Al-Ahqaf, di mana Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyebutkan usia 40 tahun ke atas. Ya. Ada di YouTube rekaman saya kajian ke Amerika dengan judul adalah middle life crisis, ya. Krisis paruh baya. Kalau bahasa orang Bekasinya adalah pubertas kedua. Ya. Kalau kata orang Garut, begermindo. Ya, jadi bagaimana Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ada kemudian peluang-peluang ketika sudah berumur 40 tahun, ya, bagaimana karir di Telkom sudah mulai settle, gaji juga sudah Masya Allah, ya. Kadang ada godaan-godaan, misalkan dengan wanita lain, godaan-godaan dengan yang lain, ini sesuatu yang diharamkan. Ya. Nah, kita perlu muhasabah diri. Yang pertama tentang hal yang wajib, yang kedua tentang hal yang haram. Apakah kita masih melakukan apa yang Allah haramkan kepada kita? Ya. Allah mengharamkan mencuri. Adakah kita suka mengambil hak orang lain? Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba introspeksi diri. Yang ketiga, apa yang perlu kita introspeksi diri atau muhasabah diri adalah mengoreksi terhadap kelalaian yang kita lakukan. Ya. Artinya, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk bergabung dalam korporat yang luar biasa, yaitu PT Telkom. Adakah kita sudah melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh? Ya. Ataukah kita masih banyak lalai? Ya. Kita masih banyak hal-hal yang kemudian menjadikan pekerjaan kita tidak tuntas, tidak maksimal, ya, tidak berkualitas. Jangan-jangan karena banyak kelalaian-kelalaian yang kita lakukan. Ya. Sibuk main game, ya, sibuk menonton yang sia-sia, ya. Bukan tidak boleh saya katakan, tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adakah ini kemudian, ya, menjadikan etos kerja kita, menjadikan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala terkurangi atau menjadi jelek? Ya, coba kita lihat. Ya. Karena kenapa? Karena kalau seseorang sudah lalai, ya, terlalu banyak lalainya, maka hadirin khotaliman rahimakumullah, dia akan semakin keenakan berada dalam kelalaian tersebut. Sulit untuk kemudian bangkitnya. Maka hal yang ketiga saya katakan adalah mengoreksi diri dalam hal-hal yang kelalaian yang kita lakukan. Ya. Tadi saya katakan, ya, punya hobi silakan, ya, punya kesukaan terhadap sesuatu silakan, ya. Tapi kemudian jangan melalaikan dari kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, dan jangan melalaikan kita, ya, dari kewajiban kita selaku, ya, karyawan ataupun selaku pekerja. Yang keempat, yang terakhir adalah, ya, mengoreksi daripada niat-niat kita. Nah, ini hanya kita yang tahu. Allah Subhanahu wa taala, ya, akan membuka nanti pada hari akhirat apa yang menjadi motivasi kita. Ya. Apakah sudah lillah atau li ghairillah? Ya. Apakah karena sudah Allah Subhanahu wa taala, semuanya sudah kita jadikan karena Allah, ataukah masih bercampur dengan, ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala? Ya. Coba kalau memang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, coba kita perbaiki. Ya. Coba kita perbaiki, ya. Tidak salah kalau kemudian kita kerja agar pimpinan kita kemudian merasa puas, agar pimpinan kita kemudian
merasa bangga dengan hasil daripada kerja kita. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai kemudian ya, agar pimpinan puas lalu kita menghalalkan segala cara. Ya. Agar pimpinan kemudian senang lalu kemudian kita menutup-nutupi pekerjaan kita. Tidak. Makanya jadikan yang pertama itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kemudian kita mendapatkan apresiasi dari apa yang kita lakukan, alhamdulillah. Maka itu merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan adalah bahwa kita berada di penghujung daripada tahun 2020. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang tak terhingga. Ya. Allah berikan kepada kita sehat, Allah berikan kesempatan umur, bisa bekerja di PT Telkom, Allah berikan kepada kita keluarga, dan masih banyak lagi nikmat yang lain. Ya. Nah, ya, untuk itulah, maka bagi seorang mukmin, ya, kita mesti melakukan muhasabah. Ya. Apalagi kita tahu bahwa dalam bekerja dan juga menjadi salah satu inian daripada Telkom yaitu ihsan, ya. Maka tadi saya katakan bagaimana penjelasan Nabi SAW tentang ihsan. Ya. Ada 2 hadis yang menjelaskan tentang ihsan. Yang pertama adalah ihsan itu adalah bagaimana merasa diawasi oleh Allah, merasa diamati oleh Allah. Kalau merasa diawasi tentunya maka berbuat dengan sebaik-baiknya. Tentunya dia akan mengikhlaskan amalnya karena Allah. Yang kedua hadis tentang menyembelih. Ya. Maka ihsan, kesimpulan dari hadis yang kedua adalah melakukan dengan sungguh-sungguh, melakukan yang terbaik untuk hasil yang paling terbaik. Ya. Tadi ada beberapa urgensi muhasabah, dari mulai dia merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ciri orang yang beriman, ya, agar tidak merugi, agar tidak mersal, agar tidak sombong, agar bisa menghargai waktu. Ya. Dan tentunya selalu berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala kalau kita melakukan muhasabah. Ya. Apa saja yang kita perlu muhasabah? Tadi saya katakan dari hal yang wajib, yang kedua dari hal yang haram, yang ketiga dari kelalaian-kelalaian kita, amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita, apakah kita melalaikannya atau tidak. Yang keempat adalah muhasabah terhadap niat dan motivasi kita. Waktu jam memisahkan kita, saya kira demikian. Saya kembalikan kepada MC. Jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.